Perkenalkan, nama saya Sinta Ayinda Puspa. Kali ini kita akan membahas mengenai praktikum tulang pada materi sistem gerak di kelas 11. Adapun judul praktikumnya adalah pengaruh perendaman larutan asam terhadap kalsium tulang. Latar belakang praktikum ini, tulang itu terdiri dari mineral yang memberi kekuatan dan kolagen yang memberi elastisitas. Nah, ketika terkena zat asam, mineral tulang itu bisa hilang, menyebabkan tulangnya menjadi rapuh dalam proses yang disebut demineralisasi. Nah, proses ini tuh penting dipelajari karena berhubungan dengan berbagai kondisi medis seperti osteoporosis. Biasanya, praktikum demineralisasi menggunakan asam kuat seperti HCl, tetapi penggunaannya berbahaya dan kurang aman di lingkungan sekolah. Sebagai alternatif, dapat digunakan berbagai larutan asam seperti asam asetat atau cuka, asam sitrat, dan asam jeruk yang lebih aman dan mudah ditemukan. Inovasi ini membuat praktikum tetap efektif, lebih aman, serta membantu siswa memahami konsep demineralisasi dengan bahan yang ada di sekitar mereka. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh larutan asam asetat pada cuka, asam sitrat, dan asam jeruk terhadap kalsium tulang. Kedua, mengetahui pengaruh larutan asam asetat pada cuka, asam sitrat, dan asam jeruk terhadap sifat tulang. Yang ketiga, mengidentifikasi peran kalsium terhadap sifat tulang. Dan yang keempat, menganalisis hubungan antara penurunan jumlah kalsium dengan tingkat kelenturan tulang dan dampaknya pada fungsi tulang. Dasar teori praktikum ini adalah tulang tersusun atas komponen organik yaitu kolagen yang memberikan fleksibilitas dan komponen anorganik berupa mineral kalsium fosfat atau hidroksiapatit yang memberikan kekakuan dan kekuatan. Nah, keseimbangan kedua komponen ini menentukan sifat mekanik tulang. Nah, kekurangan kalsium dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan risiko osteoporosis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anggapan bahwa paparan larutan asam dapat menyebabkan tulang kehilangan kekuatannya. Nah, untuk menguji hal ini, praktikum dilakukan dengan merendam tulang dalam larutan asam seperti asam asetat atau cuka, asam sitrat, dan asam alami dari jeruk. Nah, kemudian untuk reaksi kimianya, jadi di sini reaksi antara kalsium karbonat dan asam asetat itu merupakan reaksi asam basa yang menghasilkan kalsium asetat, karbon dioksida, dan juga air. Nah, dalam reaksi ini, ion karbonat dari CaCO3-nya bereaksi dengan ion hidrogen dari asam asetat membentuk asam karbonat yang tidak stabil dan segera terurai menjadi gas karbon dioksida dan air. Nah, demikian pula asam sitrat, baik yang alami maupun yang buatan. Jadi, asam sitratnya ini dapat bereaksi dengan kalsium karbonat, menghasilkan kalsium sitrat, gas karbon dioksida, dan air. Nah, jadi kedua reaksi tersebut itu mencerminkan proses demineralisasi, yaitu hilangnya mineral dari suatu jaringan yang padat. Nah, jadi reaksi-reaksi ini itu nanti menyebabkan pelarutan kalsium dari tulang yang berdampak pada berkurangnya kekakuan dan meningkatnya kelenturan tulang. Nah, melalui praktikum ini, siswa dapat memahami hubungan antara penurunan kadar kalsium dan perubahan sifat tulang, serta dampaknya terhadap fungsi tulang dalam tubuh. Hasil dari pengamatan ini juga dapat digunakan untuk membuktikan secara ilmiah kebenaran atau kekeliruan asumsi yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, alat dan bahan. Pertama ada alat, yaitu cawan Petri sebanyak 4 unit yang fungsinya sebagai tempat meletakkan tulang ayam setelah perendaman untuk diamati secara visual dan diuji sifat fisiknya. Alat selanjutnya ada gelas kimia sebanyak 4 unit, fungsinya sebagai wadah untuk merendam tulang dalam larutan asam seperti asam asetat, asam sitrat, dan asam jeruk. Selanjutnya, sarung tangan lateks, fungsinya untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan larutan asam yang dapat menyebabkan iritasi. Kemudian ada masker, fungsinya untuk melindungi saluran pernapasan dari uap asam yang mungkin berbahaya bila terhirup.
Selanjutnya ada pinset plastik sebanyak 3 unit, fungsinya sebagai alat bantu untuk mengambil tulang dari larutan tanpa menyentuh langsung dengan tangan. Kemudian ada alarm yang fungsinya untuk mengingatkan waktu perendaman selama 1 hari secara akurat. Selanjutnya adalah cutter, fungsinya untuk memotong bagian tulang agar dapat diamati struktur dalamnya sesudah perendaman. Alat yang terakhir adalah pisau, fungsinya untuk memotong bagian tulang agar dapat diamati struktur dalamnya sebelum perendaman. Selanjutnya kita ke bahan. Yang pertama ada tulang sayap ayam segar sebanyak 4 buah yang fungsinya sebagai objek utama percobaan untuk mengamati pengaruh larutan asam terhadap demineralisasi tulang. Kemudian ada cuka yang mengandung asam asetat glasial 25% sebanyak 200 ml yang fungsinya sebagai larutan asam yang digunakan untuk merendam tulang dan menyebabkan pelunakan melalui reaksi demineralisasi. Kemudian ada asam sitrat 25% sebanyak 200 ml yang fungsinya sebagai larutan asam organik sebagai variasi untuk membandingkan efek demineralisasi dengan asam yang lain. Selanjutnya ada asam jeruk 25% sebanyak 200 ml yang fungsinya sebagai larutan asam alami dari buah jeruk untuk membandingkan efeknya terhadap tulang dengan asam asetat dan asam sitrat. Dan yang terakhir ada kertas label. Fungsinya digunakan untuk memberi tanda pada gelas kimia dan cawan Petri agar tidak tertukar jenis larutan atau perlakuannya. Kemudian kita ke bagian langkah kerja. Perhatikan ya. Sekarang kita ke bagian langkah kerja. Pertama, terapkan prinsip keselamatan kerja di laboratorium seperti penggunaan jas lab, masker, dan sarung tangan lateks. Berhati-hatilah dalam melakukan praktikum bahan asam ini. Hindari kontak dengan kulit, mata, serta menghirup uap. Lakukan dengan disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Kedua, pastikan alat dan bahan yang digunakan telah disiapkan. Ketiga, berilah label asam asetat 25%, asam sitrat 25%, dan asam jeruk 25% pada masing-masing gelas kimia. Keempat, lakukan pelabelan yang sama pada cawan Petri. Langkah kelima, siapkan 4 tulang sayap ayam yang sudah dibersihkan. Keenam, amati keadaan tulang yang tidak direndam larutan asam, meliputi kelenturan dengan cara membengkokkan, kekerasan dengan cara menekan, dan warnanya. Kemudian catat dalam tabel pengamatan. Ketujuh, amati juga bagian dalam tulang dengan cara memotong sedikit sehingga terlihat bagian dalam tulang. Kemudian catat dalam tabel pengamatan. Kedelapan, isilah masing-masing gelas kimia dengan cuka atau asam asetat glasial 25%, asam sitrat 25%, dan asam jeruk 25% sebanyak 200 ml. Kesembilan, masukkan sepotong tulang pada masing-masing gelas kimia dan lakukan perendaman selama 1 hari. Yang ke-10, setelah direndam selama 1 hari, letakkan tulang pada cawan sesuai dengan jenis larutan asam yang sudah diberi label dengan menggunakan pinset. Kemudian, ke-11, amati masing-masing keadaan tulang, meliputi kelenturan dengan cara membengkokkan, kekerasan dengan cara menekan, dan warnanya. Nah, kemudian catat pada tabel pengamatan. Ke-12, amati juga bagian dalam tulang sebelum direndam dengan cara memotong sedikit, sehingga terlihat bagian dalam tulang. Kemudian catat dalam tabel pengamatan. Terakhir,
Langkah ke-13, setelah hasil percobaan selesai diamati, alat yang digunakan dibersihkan dan disimpan kembali di tempat semula. Kemudian kita ke bagian hasil dan pembahasan. Kita lihat hasil tabel pengamatan bahwa tulang yang tidak direndam oleh larutan asam sifatnya sangat keras, sangat kaku, warnanya putih kekuningan atau kemerahan, kemudian sumsum tulangnya berwarna merah, padat, dan keras. Sementara tulang yang direndam oleh cuka atau asam asetat glasial 25% sifatnya lumayan lunak, lumayan lentur, pucat, kemudian sumsum tulangnya berwarna hitam kecoklatan, mulai berongga dan terlihat lembek. Sementara itu, tulang yang direndam asam sitrat 25% sifatnya menjadi lunak, lentur, warnanya sangat pucat dan putih, dan sumsum tulangnya berwarna hitam kecoklatan, berpori, dan sangat lembek. Sementara itu, tulang yang direndam oleh asam jeruk 25% memiliki sifat lunak dan masih agak keras, kemudian agak lentur, warnanya cukup pucat, dan sumsum tulang berwarna hitam kecoklatan dan cukup padat. Kemudian pembahasan mengenai yang pertama yaitu dari sifat kekerasan. Nah, tulang yang tidak direndam larutan asam akan normal keras karena mineral kayak gitu, terutama karena adanya kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang memberi kekakuan dan kekuatan struktur. Nah, saat direndam larutan asam terjadi reaksi pelarutan. Yang pertama, asam sitrat bekerja paling efektif karena merupakan asam tripotik yang memiliki ion 3H+ per molekul, sehingga menyediakan proton untuk melarutkan kalsium karbonat. Kemudian juga dapat membentuk kompleks dengan ion kalsium, sehingga mempercepat pelarutan dengan mengikat hasil reaksi. Dan kemudian juga memiliki ukuran molekul sedang dan kelarutan tinggi yang membantu penetrasi ke pori-pori tulang. Kemudian, tulang yang direndam oleh cuka itu cukup memberikan tekstur yang cukup lunak karena asam monoprotiknya hanya menyediakan 1H+ per molekul sehingga tidak terlalu kuat tetapi cukup mampu melarutkan sebagian mineral tulang agak lunak tetapi tidak seoptimal asam sitrat. Kemudian yang asam jeruk yang memiliki demineralisasinya paling rendah itu karena umumnya mengandung campuran asam sitrat alami ditambah askorbat ditambah senyawa lain dalam konsentrasi lebih rendah dibanding larutan murni. Nah, kemudian keasaman dan efektivitas kimianya lebih rendah sehingga hanya sedikit kalsium yang larut dan tulang masih cukup keras. Kemudian dari aspek sifat kelenturannya, jadi tulang yang tidak direndam asam bersifat sangat kaku karena tidak mengalami demineralisasi. Jadi karena terdapat mineral terutama kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang memberi kekuatan dan kekakuan struktur. Nah, kemudian mineral itu memberi kekakuan, sedangkan kolagennya itu memberikan fleksibilitas. Nah, jika mineral larut, kolagen yang lentur itu akan mendominasi sifat mekanik tulang. Nah, pada asam sitrat, karena paling banyak melarutkan kalsium, maka sisa struktur tulang hampir seluruhnya adalah kolagen yang sangat fleksibel dan tulang sangat lentur. Nah, pada cuka, pelarutan mineralnya itu sedang. Jadi ada kombinasi antara kolagen dan sisa mineral sehingga kelenturannya itu sedang. Sementara pada asam jeruk, pelarutan mineralnya itu sedikit dan mineralnya masih mendominasi sehingga kelenturannya itu rendah. Kemudian yang ketiga dari aspek perubahan warna akibat reaksi kimia dan penetrasi asam. Jadi warna tulang itu berubah karena dua hal. Yang pertama, karena pelarutan mineral yang membuat tulangnya itu menjadi lebih pucat. Kemudian yang kedua, karena penetrasi asam yang dapat menyebabkan reaksi kimia minor dengan jaringan tulang, kolagen, atau pigmen. Nah, asam sitrat ini memiliki penetrasi yang kuat dan konsentrasi yang tinggi, sehingga menyebabkan pemudaran warna menjadi sangat pucat. Kemudian, asam asetat memiliki penetrasi yang cukup kuat dan konsentrasi cukup tinggi dan menyebabkan pemudaran warna menjadi pucat. Nah, kemudian sebaliknya, asam jeruk dalam bentuk alami punya konsentrasi lebih rendah dan komposisi yang lebih kompleks kayak gitu sehingga reaksinya itu lebih terbatas dan warna tulangnya tidak banyak berubah. Kemudian kita ke aspek yang keempat yaitu mengenai bagian dalam tulang. Jadi bagian dalam tulang yang awalnya padat karena mineral itu menjadi berpori dan lunak setelah terjadi demineralisasi.
Jadi ketika CaCO3-nya larut, terbentuk rongga-rongga kecil di dalam matriks kolagen. Nah, hal ini ditandai dengan asam sitrat yang melarutkan mineral secara menyeluruh bagian dalam tulangnya itu menjadi berpori dan sangat lunak. Kemudian ada cuka yang bereaksi sedang, jadi bagian dalamnya mulai berongga dan lunak, dan kemudian asam jeruk yang bekerja lambat, jadi hanya sedikit perubahan pada bagian dalam dan masih cukup padat. Kemudian perubahan warna pada sumsum tulang menjadi coklat kehitaman setelah direndam dalam larutan asam seperti asam asetat, asam sitrat, dan asam jeruk itu disebabkan oleh kombinasi reaksi kimia dan degradasi biologis. Jadi sumsum tulang itu mengandung hemoglobin, protein, dan lemak yang sensitif terhadap lingkungan asam. Nah, ketika tulang direndam dalam larutan asam, sel-sel darah dan jaringan lunak dalam sumsum mengalami kerusakan dan pelepasan senyawa seperti hemoglobin dan ion besi. Nah, ion besi ini nanti kemudian teroksidasi oleh oksigen di udara menjadi Fe3+, membentuk senyawa kompleks berwarna gelap seperti hematin atau senyawa besi oksida. Nah, selain itu, sifat asam itu mempercepat denaturasi protein dan oksidasi lemak yang menghasilkan pigmen berwarna gelap. Nah, reaksi ini lebih kuat terjadi pada asam asetat dan asam sitrat karena keduanya memiliki keasaman lebih tinggi dibandingkan dengan asam jeruk. Nah, oleh karena itu, sumsum yang direndam dalam larutan asam akan tampak berubah menjadi warna coklat kehitaman akibat proses oksidasi dan degradasi senyawa organik dalam jaringan tulang. Agar lebih melatih kemampuan berpikir kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, apakah terlihat ada perbedaan sifat antara tulang yang tidak direndam dengan tulang yang direndam dalam larutan asam asetat 25% seperti cuka, asam sitrat 25%, dan asam jeruk 25%. Kemudian yang kedua, apa peranan masing-masing jenis larutan asam dalam proses perendaman tulang? Yang ketiga, jelaskan pengaruh perendaman tulang dengan menggunakan asam asetat 25%, asam sitrat 25%, dan asam jeruk 25%. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil pengamatan, apakah peranan kalsium pada tulang? Nah, kemudian yang kelima, mengapa lamanya waktu tulang dalam larutan asam memengaruhi seberapa banyak kelenturan tulang berubah? Kemudian yang keenam, coba kamu teguhkan tulang dengan tekanan yang besar. Nah, apa yang terjadi? Kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, tubuh kita itu memiliki berat yang besar. Apakah menurutmu tulang yang lentur tersebut dapat menopang tubuh? Nah, mengapa demikian? Nah, kemudian yang nomor 8, berdasarkan hasil pengamatan, apa yang terjadi bila kalsium pada tubuh terus terkikis tanpa ada penambahan kalsium dalam tubuh? Dan yang kesembilan, kesimpulan apakah yang dapat kalian dapatkan dari hasil praktikum atau pengamatan perendaman tulang menggunakan larutan asam? Ada notes dan catatan yang perlu kalian perhatikan dan pahami. Jadi hasil praktikum ini menunjukkan bahwa perendaman tulang dalam larutan asam 25% seperti asam sitrat, cuka atau asam asetat, dan asam jeruk dapat menyebabkan pelunakan tulang akibat larutnya kalsium. Namun, ini terjadi in vitro atau di luar tubuh, bukan mencerminkan kondisi in vivo atau dalam tubuh manusia. Nah, dalam tubuh, asam dari makanan tidak langsung mengenai tulang. Sistem pencernaan menetalkan asam dengan bikarbonat dan regulasi mineral tulang dikendalikan oleh hormon seperti PTH, kalsitonin, dan vitamin D. Nah, maka mengonsumsi makanan asam dalam jumlah wajar tidak akan langsung menyebabkan demineralisasi tulang atau osteoporosis. Nah, sebaliknya, buah-buahan asam justru mengandung nutrisi penting yang mendukung kesehatan tulang. Osteoporosis lebih dipengaruhi oleh kurangnya asupan kalsium dan vitamin D, gaya hidup tidak aktif, hormon, dan faktor usia. Praktikum ini menegaskan pentingnya memahami konteks fisiologis saat menilai dampak zat kimia terhadap tubuh. Kesimpulan dari praktikum ini adalah pemberian larutan asam pada tulang menyebabkan perubahan warna, penurunan kekerasan, dan peningkatan kelenturan tulang. Hal ini disebabkan oleh proses demineralisasi di mana asam larutkan mineral, terutama kalsium fosfat seperti hidroksiapatit dan kalsium karbonat, yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada tulang. Tanpa mineral, tulang menjadi lebih fleksibel, juga lebih rapuh dan mudah patah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga langkah praktikum ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.